terhadap logika mereka? sosialnya sederhana dan logika psikologisnya sederhana. Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya, kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Yang pertama, kami ingin menyampaikan atau memberikan bertanya, apa yang saudara saksi lakukan pertama tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap peristiwa Eki dan Vina di Cirebon ini? Yang membuat saya tertarik adalah pertama saya lihat tayangan di salah satu stasiun TV swasta, di mana ada seorang terpidana yang baru keluar bernama Saka Tatal. Kemudian ada pengacara bernama Titin. Waktu itu mendapat serangan yang luar biasa, ketidakyakinan terhadap apa yang diucapkan, sehingga mereka berdua ini menjadi tertuduh yang luar biasa dari sebuah peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 27 Agustus tahun 2016. Sehingga berangkat dari situ saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin sebagai pengacara. Saya ingin bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya diterima di rumahnya. Setelah diterima di rumahnya, saya minta bicara dengan Saka Tatal, dan secara kebetulan di kamarnya ada 3 orang, ada 4 orang. Ada Saka Tatal, ada orang tuanya Sudirman, orang tua laki-laki dan perempuan, dan ada kakaknya Saka Tatal. Kemudian mereka bercerita dan bersumpah di depan saya tidak pernah tahu peristiwa pembunuhan itu, tidak pernah tahu peristiwa, mohon maaf, yang asusila itu. Kemudian juga dia bercerita bahwa pada peristiwa itu dia tidak ada di lokasi sebagaimana yang dituduhkan. Baik Saka Tatal, kakaknya maupun ayah dan ibunya Sudirman. Oke, sesudah saudara saksi mendengarkan keterangan itu, lantas apa yang saudara saksi lakukan untuk selanjutnya? Saya mencoba untuk mengungkap peristiwa itu berdasarkan hati dan pikiran yang saya miliki tanpa panduan dari siapapun. Dan setelah itu terjadilah penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Ketika terjadi penangkapan pada Peggy Setiawan, saya mencoba menemui ibunya. Dan ibunya menangis, memeluk saya, bercerita bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu Peggy Setiawan tidak ada di Cirebon, tapi ada di Bandung. Kemudian setelah itu saya mencoba, karena waktu itu yang menjadi saksi kunci adalah saudara Aep, saya mencoba menemuinya di Bekasi. Dan kemudian Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat peristiwa pelemparan pengajaran yang terjadi di depan SMP 11. Berangkat dari itu saya mencoba mendatangi SMP 11. Kemudian di depan SMP 11 saya mencoba melihat di mana gang yang dimaksud dan di mana warung yang dimaksud. Karena saudara Aep bercerita bahwa pada malam itu dia membeli rokok di warung. Kemudian saya mencoba menemui pemilik warung, seorang perempuan, di depan steam tempat Aep bekerja, dan perempuan itu menyatakan bahwa kami tutup jam 4 sore dan kami tidak menjual rokok. Kami malam hari kami pulang. Setelah itu saya berjalan, tiba-tiba ada saudara Peri menemui saya dan dia menyatakan tidak benar peristiwa itu. Kemudian saya mencoba berjalan menemui warung yang ada di situ. Ternyata warung yang ada di situ satu-satunya yang menjual rokok sampai malam hari adalah warung Madura, warung yang menjual rokok. Dan kemudian saya mencoba mengukur dari warung Madura ke arah gang yang dimaksud. Ternyata jaraknya hampir 150 meter. Terjadi peristiwanya malam hari.
Orang pada malam hari jarak 150 meter tanpa pencahayaan yang memadai bisa melihat segerombolan orang melakukan pengejaran, pelemparan, hafal motornya, hafal warnanya, hafal jenis motornya, dan hafal nama orangnya. Menurut saya, kita belajar logika itu bertentangan dengan logika kita, itu penyesatan pikiran. Kemudian setelah itu saya bertemu lagi dengan beberapa orang penjual sayur yang menyatakan bahwa pada malam itu anak-anak ikut mengangkat sayur. Bertemu lagi dengan pemilik warung dan mewawancarai pemilik warung Madura itu, dan bersumpah di depan saya tidak ada peristiwa pelemparan, apalagi mengangkut orang dalam keadaan sekarat dari jembatan layang menuju belakang steam. Pada malam hari dia pasti melihatnya, dan itu jaraknya relatif jauh. Kemudian setelah itu juga saya bertanya, menelusuri, saya bertemu lagi dengan ibunya Eko. Ketika bertemu dengan ibunya Eko, dia bercerita bahwa anaknya pada malam hari itu berkumpul di rumahnya warung Ibu Nining. Saya kemudian bertemu dengan Ibu Nining, dan Ibu Nining menjelaskan pada saya bahwa pada malam itu sekitar jam 7:30 dia tidur, dan pada sekitar jam 9 dia bangun dan mengusir anak-anak karena dia tidur berisik. Anak-anak itu di situ minum ciu, dan pada malam itu anak-anak pindah ke rumahnya Hadi dan kemudian menginap di rumah anaknya Pak RT Pasren. Di rumah anaknya Pak RT Pasren banyak saksi tetangganya yang hampir ada 3 orang yang saya wawancara menyatakan bahwa pada malam minggu itu anak-anak nginep di situ, dia melihatnya sampai pagi. Banyak sekali saksi yang saya tanya itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh gitu kan, jaksa dalam dakwaan maupun putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan realitasnya. Karena apa? Kalau kita melihat alur ada putusan yang menyatakan bahwa anak-anak berkumpul di rumah Bu Nining kemudian didatangi oleh seorang yang bernama Andi dan mengajak melakukan pelemparan karena dia dalam ancaman, dan di situ melakukan pelemparan di rumahnya Ibu Nining. Padahal rumahnya Ibu Nining ke jalan tuh gangnya jaraknya jauh banget. Tidak mungkin ada motor yang lewat ke situ. Nah, dari fakta-fakta itu saya menyimpulkan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Oke, jadi saudara saksi sesudah mendalami lebih dalam saksi-saksi yang saudara temui untuk diwawancara dan meyakini bahwa peristiwa yang dituduhkan, didakwakan menjadi putusan yang sudah inkrah, ada kejanggalan, begitu saudara saksi? Menurut saya sangat janggal, apalagi setelah beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak melihat pelemparan, tidak melihat pengejaran. Banyak saksi yang menyatakan anak-anak itu ada nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren, berkumpul di rumahnya Ibu Nining, kemudian berkumpul di rumahnya Hadi, kemudian juga saudara Aldi pada malam itu juga, dan saudara Saka Tatal malah pada malam itu mengantar motor yang mogok ke bengkel. Kemudian dia tidak ada di lokasi. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu saya banyak kedatangan orang, diantaranya saya bertemu dengan Mas Adi, saya bertemu dengan Ismail, saya bertemu dengan Purnomo, kemudian yang terakhir saya bertemu dengan Nazarudin kalau nggak salah. Nah, mereka menyatakan melihat langsung bahwa yang terjadi peristiwanya adalah pada malam minggu dalam keadaan gerimis, Eki dan Pina mengendarai motor dalam keadaan kencang, kemudian motornya zigzag sambil ketawa-ketawa dan seperti dalam keadaan mabuk terpeleset, kemudian menabrak bibir trotoar dan kepalanya membentur tiang PJU, dan dia menyatakan bahwa itu peristiwa murni kecelakaan tunggal yang disebabkan karena pelaku orang yang mengalami kecelakaannya dimungkinkan dalam keadaan mabuk dan masih di bawah umur. Baik, saudara saksi, saya ingin bertanya lagi bahwa sesudah saudara saksi mendapatkan kejanggalan, ada kejanggalan di dalam putusan atau vonis yang menimpa mereka, para terpidana, melihat bertemu dengan para saksi yang saudara saksi temui,
Lalu kenapa, apalagi yang saudara lakukan untuk memberikan bantuan atau mengungkap peristiwa ini lebih terang? Peristiwa ini bukan hanya peristiwa hukum, tetapi peristiwa sosial dan peristiwa kemanusiaan. Dan peristiwa kemanusiaan ini, maka saya sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat harus memberikan bantuan bagi siapapun yang mengalami problem sosial. Dan bantuan saya bukan hanya pada kasus ini, banyak kasus yang saya bantu. Nah, kemudian karena ini problem sosial, saya melihat ada aspek psikologi yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi, yaitu ketidakmauan mereka dan ketidakmampuan mereka secara fisik maupun secara ruhania untuk bicara pada 8 tahun yang lalu. Aspek tekanan psikologi yang menimpa orang-orang miskin, yang menimpa orang-orang yang berpendidikan rendah, kemudian mereka harus menghadapi sebuah peristiwa hukum yang luar biasa, mengakibatkan mereka menyerah dan bungkam selama 8 tahun. Kemudian saya mencoba untuk mengadvokasi dan meyakinkan pada semua orang bahwa ungkapkan kebenaran itu, sampaikan apa adanya. Agar apa? Agar peristiwa serupa tidak menimpa saudara kamu dan siapapun di negeri ini. Inilah yang mendorong saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dan meminta masalah ini tuntas. Karena apa? Karena menurut saya masalah ini bukan hanya pertentangan antara terpidana dengan putusan pengadilan, tetapi juga pertentangan antara Polda yang hari ini menyatakan 2 DPO ini tidak ada, yang satu sudah dibatalkan di pra-peradilan, padahal ketiga orang ini memiliki fungsi dan peran strategi sebagai otak pelaku, sebagai orang yang melakukan pemukulan, bahkan orang yang pertama melakukan tindakan asusila. Artinya bahwa putusan yang ada dalam putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi fakta hukum hari ini. Artinya pertentangannya bukan di pengacara dengan JPU dalam pandangan saya, pertentangan hari ini juga di penyidik dengan JPU. Baik, saudara saksi, sesudah saudara saksi mendalami apa yang saudara dapatkan bertemu dengan sumber atau saksi yang saudara temui di beberapa orang gitu ya. Nah, saya ingin dapatkan seberapa yakin saudara saksi bahwa peristiwa yang mereka ceritakan, para saksi yang saudara saksi temui, mengandung kebenaran. Dari mana saudara itu yakin bahwa mereka lebih benar, dapat dipercaya dibanding uraian pada peristiwa yang termuat di dalam putusan pengadilan terhadap logika mereka? Sosialnya sederhana dan logika psikologisnya sederhana. Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbicara kepada saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka, untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota, dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Baik, saudara saksi, itu kami perlu confirm apa
apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, ya, seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya, walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya, mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektabilitas yang cukup kalau ngomong politik. Sebelum kasus ini medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik, apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko dari itu? Saya juga ngambil resiko, dan saya juga beresiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang memiliki hati. Dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang dan melakukan pembelaan terhadap klien. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung. Saya pikir apa yang saudara saksi lakukan sungguh sangat mulia dan dapat membuat terang satu peristiwa ini, ya. Saudara masih ingat berapa saksi yang saudara saksi pernah wawancarai selama ini? Data-datanya sudah disampaikan, saya sudah lupa berapa ya, karena terlalu banyak, dan saya tidak mau mengingatnya, ya, karena yang harus diingat terlalu banyak. Terima kasih, dari saya cukup. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksi tadi mengatakan ada kejanggalan. Ada nggak yang spesifik kejanggalan dari kejadian ini? Kalau saya bukan spesifik ya, semua hal janggal kok. Jadi nggak bisa dikatakan ada yang spesifik dari kejadian. Semua hal janggal. Semua janggal. Semua janggal. Silahkan, dari seluruh prosesnya janggal, dari apa yang dituduhkan janggal, putusannya juga janggal. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan ini kemudian saudara saksi mengadakan atau membuat langkah-langkah seperti tadi yang disebutkan, membawa kepada Pak Otto dan lain sebagainya. Kira-kira saya menganggap saudara saksi adalah tokoh di Jawa Barat ini. Apa sih yang saudara inginkan dari kejadian ini, kok demikian menggebu-gebu, demikian bersemangat dan lain sebagainya? Yang saya inginkan adalah catatan sejarah. Tidak boleh ada sebuah peristiwa orang dihukum tidak bersalah. Yang dihukumnya banyak dan seumur hidup. Pertanyaannya adalah, maukah saudara kita diperlakukan seperti itu? Maukah anak kita diperlakukan seperti itu? Maukah cucu kita diperlakukan seperti itu? Tidak. Jangan sampai ada karma karena peristiwa itu. Ya, selanjutnya saudara saksi, saya kira itu jawaban yang nanti majelis hakim agung yang akan menilainya. Ya, tapi saya akan menelisik lagi mengenai soal peninjauan kembali yang kami lakukan untuk membantu 7 terpidana ini. Selain tujuan tadi, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin saudara saksi sampaikan paling tidak kepada masyarakat atau pada warga sekitar? Saya orang yang mengikuti hati dalam hidupnya. Kalau saya boleh bercerita, saya orang politisi. Saya pernah menjadi wakil bupati, jadi anggota DPR.
Saya orang yang tidak pernah punya catatan, orang yang tidak pernah menulis, orang yang tidak pernah bawa laptop. Apa yang saya sampaikan dimanapun, saya tidak pernah mengutip. Saya hanya menyampaikan pesan hati saya dimanapun, baik di rapat DPR, baik ketika jadi bupati, di rapat paripurna DPRD, baik di depan masyarakat. Lihat, tidak pernah saya membawa catatan dan tidak pernah saya nyontek. Hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya, dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya, dan saya memang dituntun untuk bertemu dengan 7 terpidana. Dituntunnya ceritanya panjang. Saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak. Selama 3 tahun saya hidup sendiri, dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya bahwa saya harus bertemu dengan 7 terpidana ini. Kalau saya tinggal di rumah sebagai orang yang memiliki kecukupan, menimang anak saya yang paling kecil, saya hidup bahagia dengan keluarga, mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan 7 orang ini. Dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya, pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan 7 orang ini. Sulit dijelaskan secara logika, tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami. Ya, baik. Terima kasih banyak, saya juga jadi tersentuh nih. Terakhir, saya ingin menanyakan, dari semua rangkaian kegiatan dari awal saudara ikuti sampai hari ini, saudara saksi meyakini mereka tidak melakukan perbuatan itu? Saya meyakini mereka tidak berbuat karena peristiwanya bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Artinya saudara saksi meyakini mereka bukan pembunuh? Mereka bukan pembunuh, bukan 1000%, 1.000.000% saya yakin hari ini. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saya tersentuh ya apa yang dikatakan saudara saksi tadi, bahwa hukum karma akan berlaku. Kalau kita orang beragama, kita percaya bahwa hukum Allah di atas segala hukum. Siapapun yang hadir dalam ruang sidang ini, kalau masih tegar tengkuk, masih mengeraskan hatinya melihat peristiwa ini dan tetap meyakini bahwa peristiwa ini pembunuhan, biarlah nanti Allah yang akan berperkara dengan mereka. Cepat atau lambat, Allah akan berperkara dengan mereka, siapapun. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan, saksi melihat kasus ini sebagai kasus problem sosial. Kalau saya tidak tangkap tadi, tidak salah tangkap tadi, kasus ini sebagai kasus problem sosial, sehingga saksi tertarik untuk menelusuri, untuk berusaha mencari kebenaran. Saya sangat tertarik ini, itu pertama. Yang kedua, saksi mengatakan peristiwa ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU. Yang ketiga, poin yang paling penting, akal bisa diakal-akali, tapi hati tidak bisa dibohongi. Ini suatu bahasa filsafat yang sangat tinggi. Kalau orang pernah belajar filsafat, mereka akan mengetahui apa jawaban sesungguhnya yang ada dalam hati mereka.